Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfi Asma Putri, mahasiswa S2 Pendidikan Kimia Universitas Riau. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme reaksi radikal bebas. Untuk materi mekanisme reaksi radikal bebas ini saya bagi dalam 3 pokok pembahasan. Yang pertama yaitu mengenai penjelasan secara umum tentang radikal bebas. Yang kedua adalah mengenai reaksi pembentukan radikal bebas, yang mana nanti akan dijelaskan mengenai reaksi homolitik. Yang ketiga adalah mekanisme reaksi radikal bebas. Nah, di dalam mekanisme reaksi radikal bebas ini nanti akan dijelaskan mekanisme reaksi radikal bebas yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu tahap inisiasi, propagasi, dan terminasi. Nah, apa itu radikal bebas? Radikal bebas adalah atom yang memiliki elektron yang tidak berpasangan. Nah, di sini dapat kita lihat contoh radikal Cl, radikal Br, radikal H, dan radikal CH3. Nah, di sini tampak ada elektron yang tidak berpasangan. Nah, radikal bebas ini memiliki beberapa ciri-ciri. Yang pertama, tidak dapat diisolasi. Yang kedua, sangat reaktif. Yang ketiga, berenergi tinggi. Radikal bebas dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat melihat proses mentega menjadi tengik. Nah, proses ini merupakan suatu reaksi radikal bebas dengan oksigen. Nah, kita masuk ke pokok pembahasan kedua mengenai reaksi homolitik. Apa itu reaksi homolitik? Reaksi homolitik adalah reaksi pembentukan radikal bebas. Nah, reaksi pembentukan radikal bebas ini dipicu oleh dua hal. Yang pertama adalah panas dengan energi tertentu. Yang kedua adalah cahaya dengan energi foton tertentu. Nah, di sini ada dua contoh reaksi homolitik, yaitu yang pertama reaksi menghasilkan radikal alkoksi, sedangkan yang kedua menghasilkan radikal dari golongan halogen. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk yang pertama, reaksi homolitik pembentukan radikal alkoksi. Nah, radikal alkoksi ini dibentuk dari senyawa di alkil peroksida. Nah, proses reaksi homolitiknya diawali dengan dilakukan pemanasan dengan energi tertentu. Nah, ketika dilakukan pemanasan, pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan antara atom O dan atom O ini, ketika dipanaskan akan terpecah menjadi dua. Nah, molekul di alkil peroksida ini akan terbentuk dua molekul, di mana elektron yang digunakan berpasangan akan masuk kepada elektron yang di sebelah kanan. Elektronnya akan masuk pada molekul yang sebelah kanan. Nah, untuk elektron satu lagi akan masuk ke molekul yang berada di sebelah kiri. Sehingga di sini dapat kita lihat menghasilkan dua radikal alkoksi. Nah, di sini kita lihat pada produknya terdapat elektron yang tidak berpasangan di sisi di mana tadinya elektron ini berpasangan. Nah, elektron yang tidak berpasangan inilah yang mengakibatkan radikal ini tidak stabil dan cenderung mencari molekul di sekitarnya untuk mencari molekul di sekitarnya yang mudah dicuri elektronnya. Nah, untuk yang kedua, contoh yang kedua adalah reaksi homolisis untuk molekul halogen. Nah, prosesnya sama, dilakukan pemanasan atau diberikan cahaya dengan energi tertentu. Nah, ketika diberikan panas dengan energi tertentu, maka pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan ini akan terpecah menjadi dua. Elektron pertama akan berpindah ke molekul sebelah kanan, sedangkan akan berpindah ke molekul sebelah kiri.
sehingga nanti terbentuk dua radikal dari golongan halogen. Berikutnya adalah pokok pembahasan mengenai mekanisme reaksi. Bagaimanakah mekanisme reaksi radikal bebas? Nah, di sini saya mencontohkan mekanisme reaksi radikal bebas klorinasi metana. Di sini metana ditambah dengan Cl2 dan diberi cahaya dengan energi tertentu, ternyata menghasilkan beberapa produk, yaitu klorometana, diklorometana, triklorometana, tetraklorometana, dan HCl. Nah, produk-produk ini dapat terbentuk melalui mekanisme reaksi radikal bebas. Nah, untuk mekanismenya itu terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap permulaan atau inisiasi. Yang kedua, tahap perambatan atau propagasi. Dan tahap yang ketiga adalah pengakhiran atau terminasi. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Nah, untuk tahap pertama adalah tahap inisiasi. Tahap inisiasi adalah tahap pembentukan awal radikal bebas. Nah, tahap pembentukan awal radikal bebas ini merupakan reaksi homolitik yang tadi kita bahas. Nah, di sini kita lihat yang akan dijadikan radikal bebas adalah golongan halogen Cl2. Nah, di sini diberikan kalor atau cahaya dengan energi tertentu. Nah, pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan akan terpecah. Satu elektron akan ke Cl yang di sebelah kanan, satu elektron lagi akan ke Cl yang di sebelah kiri, sehingga terbentuk dua radikal bebas Cl. Selanjutnya, setelah tahap inisiasi, tahap berikutnya adalah tahap propagasi. Tahap ini adalah tahap di mana radikal yang dihasilkan dari tahap inisiasi bereaksi untuk menghasilkan radikal bebas yang baru. Nah, pada tahap inisiasi yang terbentuk adalah radikal Cl. Nah, radikal Cl akan bereaksi dengan CH4 membentuk HCl dan radikal CH3. Di sini prosesnya radikal Cl akan menyerang salah satu H pada CH3 membentuk HCl dan CH3 akan terbentuk sebagai radikal. Nah, selanjutnya CH3 yang terbentuk sebagai radikal ini akan bereaksi kembali dengan Cl2. Nah, nantinya CH3 akan bereaksi dengan satu Cl sehingga menghasilkan CH3 dan terbentuk kembali radikal Cl. Nah, jika kita lihat tahap awal dan tahap akhir itu kembali menghasilkan radikal. Nah, jika kita lihat ternyata reaksi ini akan berlangsung secara berulang. Nah, reaksi ini dapat berlangsung hingga 10.000 kali. Sehingga reaksi ini juga disebut dengan reaksi berantai. Nah, setelah terjadi daur propagasi, maka untuk memutus daur tersebut, maka diperlukan yang namanya tahap terminasi, di mana terjadi reaksi antara radikal bebas dengan radikal bebas yang lain. Nah, di sini tahap terminasi terjadi reaksi Cl radikal dengan radikal CH3 membentuk senyawa stabil yaitu CH3Cl. Yang kedua, radikal CH3 ditambah radikal CH3 menghasilkan CH3CH3. Nah, untuk penggabungan antara radikal alkil dan radikal alkil ini disebut juga dengan reaksi kopling. Nah, seperti yang dikatakan di awal bahwa reaksi metana dengan Cl2 akan menghasilkan banyak sekali produk. Nah, salah satunya adalah diklorometana. Nah, bagaimana sih tahap propagasi menghasilkan diklorometana? Nah, untuk tahapnya Cl radikal akan bereaksi dengan CH3Cl. Nah, Cl radikal ini akan menyerang hidrogen pada salah satu hidrogen pada CH3Cl membentuk HCl dan
terbentuk lagi CH2Cl radikal. Nah, selanjutnya CH2Cl radikal ini akan bereaksi kembali dengan Cl2. Nah, disinilah akan menghasilkan CH2Cl atau diklorometana ditambah dengan Cl radikal. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai reaktivitas relatif halogen. Reaktivitas halogen terhadap alkana dalam reaksi radikal bebas dapat kita lihat nilainya itu dari I2 sampai F2 itu meningkat. Nah, di sini harus kita perhatikan bahwa naiknya reaktivitas tidak bergantung dari pembentukan radikal bebasnya. Nah, ini terbentuknya radikal bebas itu bergantung kepada tahap propagasinya. Untuk itu kita akan melihat bagaimana urutan reaktivitas, terutama jika dilihat dari nilai delta H pada setiap tahap propagasinya dalam halogenasi radikal bebas. Nah, di sini kita akan membandingkan terlebih dahulu antara radikal F dan radikal I. Radikal F ditambah dengan CH4 akan menghasilkan HF ditambah radikal CH3. Nah, ini akan menghasilkan energi delta H sebesar min 31 kilokalori per mol. Lalu CH3 radikal akan bereaksi kembali dengan F2 menghasilkan CH3F ditambah F radikal. Ini menghasilkan energi sebesar min 71 kilokalori per mol. Nah, hasil reaksi dari kedua tahap ini adalah CH4 tambah F2 menghasilkan CH3 ditambah HF. Nah, ini delta H totalnya adalah min 102 kilokalori per mol. Nah, untuk yang kedua itu ada radikal I. Radikal I ditambah dengan CH4 menghasilkan HI ditambah dengan radikal CH3. Nah, ini delta H-nya sama dengan plus 33 kilokalori per mol. Nah, CH3 radikal yang terbentuk tadi akan bereaksi kembali dengan I2 menghasilkan CH3I tambah I radikal. Ini menghasilkan energi sebesar min 20 kilokalori per mol. Total reaksinya adalah CH4 ditambah I2 menghasilkan CH3I ditambah HI, di mana delta H-nya adalah plus 13 kilokalori. Nah, jika kita perhatikan antara delta H ketika F ditambah dengan CH4 dan delta HI ditambah CH4, ini kita lihat nilai delta H yang lebih besar adalah pada I ditambah dengan CH4. Di sini delta H-nya adalah plus 33. Ini mengartikan bahwa untuk I merebut H, salah satu H dari CH4 ini membutuhkan energi sebesar plus 33 kilokalori per mol. Sedangkan untuk F merebut salah satu H dari CH4 itu hanya membutuhkan energi sebesar min 31 kilokalori per mol. Nah, jika kita perhatikan juga delta H totalnya, ini kan min untuk F itu min 102 kilokalori per mol. Artinya reaksi yang berlangsung adalah reaksi eksoterm. Sedangkan untuk I, delta H yang dihasilkan adalah plus 13 kilokalori per mol. Ini artinya reaksi berlangsung secara endoterm. Nah, berikutnya kita bandingkan antara delta H, Cl, dan Br. Nah, yang pertama untuk Cl. Radikal Cl ditambah dengan CH4 menghasilkan HCl ditambah dengan radikal CH3. Nah, ini delta H yang dihasilkan sama dengan plus 1. Lalu, radikal yang terbentuk tadi direaksikan kembali dengan Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah dengan Cl radikal. Delta H yang dihasilkan adalah min 25,5. Nah, reaksi totalnya adalah CH4 tambah Cl2 menghasilkan CH3Cl ditambah dengan HCl. Di sini menghasilkan delta H min 24,5 kilokalori per mol. Berikutnya kita lihat untuk Br. Radikal Br ditambah dengan CH4 menghasilkan HBr ditambah dengan radikal CH3. Ini menghasilkan delta H sebesar
plus 17 kilokalori per mol. Lalu radikal yang terbentuk bereaksi kembali dengan Br2 menghasilkan CH3Br ditambah dengan Br radikal. Ini menghasilkan energi sebesar min 24 kilokalori per mol. Hasil reaksi totalnya adalah CH4 ditambah Br2 menghasilkan CH3Br ditambah HBr. Ini menghasilkan energi sebesar min 7 kilokalori per mol. Nah, jika kita lihat di sini nilai delta H ketika Cl radikal ditambah dengan CH4 dan Br radikal ditambah CH4, ini yang lebih membutuhkan energi yang lebih besar adalah ketika Br ditambah dengan CH4. Di sini kita lihat delta H-nya adalah 17 kilokalori per mol. Artinya Br membutuhkan energi yang lebih besar untuk merebut salah satu H dari CH4 jika dibandingkan dengan Cl. Nah, jika kita bandingkan dari F, I, Cl, dan Br untuk reaktivitasnya, itu kita lihat urutan terbesar ke terkecilnya adalah F lebih besar daripada Cl, Cl lebih besar daripada Br, dan Br lebih besar daripada I. Nah, itu tadi mengenai urutan reaktivitas, terutama jika kita lihat dari delta H pada setiap tahap propagasinya. Nah, untuk pembahasan mekanisme reaksi radikal bebas, hanya segini yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.